Tatapan Wang Lin tenang saat dia melihat gunung. Semburan guntur perak datang dari awan di sepanjang puncak. Ada juga gema meredam dari petir yang menderu. Saat Wang Lin menatap gunung, dia bisa merasakan aura kuno. Ini adalah jiwa gunung. Saat wanita bernama Ge menatap gunung itu, matanya menunjukkan cahaya misterius. Tubuhnya bergetar dan tanpa sadar dia memandangi Liuan. Pada saat ini dia memunggunginya, dan punggungnya dengan jelas memasuki penglihatannya. Setelah melihat gunung dan kemudian pada Liuan, rasa keakraban itu kembali dan meledak. Ekspresi wanita bernama Ge itu dipenuhi ketakutan. Ketakutan ini beberapa kali lebih kuat daripada saat dia melihat Wang Lin. Dia ingat, tepat pada saat ini, Liuan berbalik dan memandang wanita itu dengan penuh arti, menyebabkan kata-katanya berhenti mulutnya. Dia menundukkan kepalanya dan tetap diam sejenak sebelum dia mendongak sekali lagi. Matanya tenang, seolah dia sudah mengerti segalanya. Liuan memandang gunung dan perlahan berkata, gunung ini tidak bernama, ada banyak batasan di dalamnya. Alam surgawi guntur telah membuka banyak waktu, tetapi kamu bisa melihat bahwa tidak banyak yang melanggar batasan di dalam. Wanita bernama Ge merenung dan dengan tenang menatap gunung. Dia sangat akrab dan tidak terbiasa dengan gunung ini secara bersamaan. Wang Lin dengan tenang berkata, ayo pergi. Liuan mengangguk dan berjalan di depan. Dia melangkah lebih dekat ke gunung. Guntur sangat keras di dasar gunung dan orang bisa dengan jelas melihat kilatan guntur turun. Langkah Liuan tegas saat dia melangkah di gunung. Gunung ini tidak memiliki jalan, tetapi karena alam surgawi guntur telah terbuka berkali-kali, jalan yang secara alami terbentuk saat orang-orang datang dan memecahkan batasan di gunung. Wanita bernama Ge mengikuti di belakang Liuan dan sedikit condong ke samping. Dia menggigit bibirnya saat melihat Liuan dan berpikir, aku seharusnya sudah melihat ini. Sosok itu jika dibandingkan dengan hal itu di keluarga sangat akrab. Jadi itu bukan legenda. Wanita itu mengungkapkan ekspresi pahit. Dia mengerti mengapa Liuan ini muncul di keluarga. Ini semua karena dia sengaja menghubungi mereka. Dia juga menyadari bahwa jika bukan karena Liuan menggunakan metode khusus, keluarga tidak akan membiarkan dia datang ke alam surgawi guntur. Pandangan kompleks leluhur keluarga dari ketika mereka pergi muncul di kepalanya. Saat itu dia merasa itu aneh, tetapi sekarang dia mengerti. Leluhur keluarga tahu semua ini, kalau tidak, mengapa tidak ada anggota keluarga yang datang ke alam surgawi guntur selama puluhan ribu tahun. Seolah-olah alam surgawi guntur adalah area terlarang untuk keluarga Ge mereka. Dan semua ini berubah karena kedatangan Liuan. Dia menjadi anggota keluarga pertama dalam puluhan ribu tahun yang memasuki alam surgawi guntur. Satu-satunya orang yang menemaninya adalah Liuan ini. Jadi leluhur mengirimku ke alam surgawi guntur untuk penebusan. Inilah sebabnya leluhur memberiku harta warisan keluarga. Wanita bernama Ge mengeluarkan senyum menyedihkan. Liuan berjanji untuk mengembalikan sepotong jiwaku mungkin karena pengorbanan itu tidak akan berhasil jika jiwaku tidak lengkap. Pada saat wanita bernama Ge itu berpikir jernih, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Berbagai perubahan ekspresinya secara alami tidak akan lepas dari Wang Lin. Dia memperhatikan bahwa setelah dia melihat gunung ini, emosinya telah berubah secara konstan. Tatapannya bergerak dari wanita itu dan mendarat di punggung Liuan. Meskipun ekspresinya tenang, mulutnya menyeringai. Wang Lin telah menyimpulkan bahwa Liuan telah lama memperhatikannya, bahkan pembatasan itu mungkin untuk memancing dirinya muncul. Bahkan bisa dikatakan bahwa berbagai hal sebelumnya semua karena skema Liuan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak jelas tentang Wang Lin, itu tidak menghentikannya untuk melihat masalah ini. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berkomplot melawannya. Tetapi saat ini dia punya rencana lain. Niat membunuh yang keluar dari tubuhnya seperti pedang tajam. Tepat pada saat ini, Liuan juga berhenti. Dia tidak berbalik tetapi berkata, saudara Su, aku tidak seselamat yang kamu kira. Bertemu denganmu adalah bagian dari rencanaku, tetapi ada juga takdir. Cara dia memanggil Wang Lin tanpa sadar berubah. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia dengan tenang bertanya, apa sebenarnya yang ada di puncak gunung ini? Liuan merenung sebelum dia melihat puncak gunung yang membentang tanpa henti. Matanya menunjukkan sedikit kemurungan dan dia dengan lembut berkata, tuanku ada di sana. Wang Lin mengerutkan kening. Pada saat ini Liuan berbalik dan menatap Wang Lin. Arusnya sangat berbeda dengan sebelum memasuki gunung. Dia dengan lembut berkata, saudara Su, dengan tingkat kultivasimu, kamu tidak akan bisa meninggalkan gunung ini tanpa izinku. Wang Lin dengan tenang berkata, pembatasan 18 plum, aku tahu satu atau dua hal. Saat dia mengatakan ini, Liuan terkejut. Ini bukan palsu, dia memang terkejut. Seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia melihat Wang Lin. Liuan mengerutkan kening dan berkata, meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang pembatasan 18 plum, bukan berarti tidak ada yang tahu. Tidak mengherankan kalau saudara Su tahu. Wang Lin menatap Liuan dan tersenyum. Jadi, apa yang kau gunakan adalah pembatasan 18 plum. Bayangannya berkedip dan penjaga surgawi terbang keluar. Saat penjaga surgawi muncul, pukulannya mendarat di kekosongan di belakang mereka. Saat pukulan itu mendarat, seluruh puncak bergetar dan pusaran muncul. Pusaran ini mengarah keluar. Penjaga surgawi menarik tinjunya dan kembali ke bayangan Wang Lin. Wang Lin tidak bergerak. Dia dengan tenang menatap Liuan dan perlahan berkata, tempat ini tidak bisa menjebakku. Ekspresi Liuan segera menjadi suram. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum perlahan berkata, sepertinya aku meremehkanmu.
Namun bahkan jika kamu memiliki boneka ini, Wang Lin mencibir dan tangan kanannya menunjuk ke depan. Untai terakhir energi pedang Ling Tianho keluar. Setelah tingkat kultivasinya meningkat, kontrolnya terhadap energi pedang ini menjadi sangat halus. Saat energi pedang muncul, suara bergema melintasi langit dan bumi dan seluruh puncaknya bergetar. Energi pedang itu begitu cepat sehingga dalam sekejap mata, ia berhenti di depan dahi Liuan. Itu seperti pedang nyata sedang diarahkan di antara alis Liuan. Bagaimana jika aku menambahkan ini? Suara Wang Lin dingin. Liuan menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan perlahan berkata, karena saudara Su seperti ini, aku kira kamu berpikir hadiahnya tidak cukup. Tolong jelaskan apa yang kamu inginkan. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Liuan ini sangat cerdas, jadi dia bisa mengerti apa yang diinginkan Wang Lin. Alasan Wang Lin bersedia mengambil energi pedang Ling Tianho adalah untuk memaksa Liuan mengatakan ini. Aku ingin metode pembatasan 18 plummu. Suara Wang Lin tenang, tapi artinya mengejutkan. Wang Lin tahu bahwa pembatasan 18 plum sangat terkenal di zaman kuno, tapi itu dirahasiakan. Orang luar tidak akan pernah bisa mempelajarinya, dan untuk murid, tergantung pada statusnya. Mereka hanya bisa belajar hingga 9 pembatasan plum. Hanya master yang bisa belajar hingga 18 pembatasan plum penuh. Saat ini, metode pembatasan ini telah lama hilang dan banyak ahli batasan merasa bahwa itu sudah hilang. Pertama kali Wang Lin mendengar tentang pembatasan 18 plum, adalah di dalam gua di Tanah Roh Iblis. Saat dia melihat pembatasan 18 muncul saat Liuan menggerakkan tangannya, Wang Lin mulai curiga. Apa yang membuatnya semakin curiga adalah saat dia menerima giok dengan informasi tentang pembatasan tersembunyi. 18 patung muncul saat dia memeriksanya. Ke-18 patung ini sangat berbeda dari bunga plum. Pada saat itu Wang Lin bingung, tetapi setelah merenung dengan hati-hati, dia melihat beberapa petunjuk. Meskipun suaranya tenang, dia hanya menguji Liuan. Jika Liuan menolak, maka Wang Lin tidak lagi tertarik. Apakah Wang Lin ingin menyerang atau pergi hanya akan membutuhkan satu pemikiran darinya. Ini adalah alasan utama mengapa Wang Lin mengikuti mereka sepanjang jalan. Jika itu hanya karena kemungkinan samar alat asal, Wang Lin tidak akan mengikuti mereka sampai sekarang. Namun Liuan ini terlalu misterius. Wang Lin tidak yakin apakah orang ini hanya di puncak tahap akhir Ascenden. Inilah sebabnya mengapa Wang Lin tidak bertindak dalam perjalanan ke sini. Wang Lin hanya bertindak setelah mereka tiba di tujuan. Liuan merenung sejenak sebelum tersenyum. Hanya pembatasan 18 plum? Jika saudara Su menyukainya, maka aku senang melakukannya. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan sepotong giok. Giok ditempatkan di antara alisnya selama beberapa saat sebelum itu dilempar ke Wang Lin. Itulah dia 13 pembatasan plum. Aku secara alami akan memberimu 5 yang tersisa setelah kita memasuki gunung. Wang Lin menangkap giok dan memindainya. Meskipun ekspresinya terlihat biasa, hatinya mulai berdebar. Tidak ada mantra di dalam, hanya 13 patung besar dan total 13 bunga plum. Dari awal hingga akhir, wanita bernama Ge tetap diam, seolah-olah tidak ada yang terkait dengannya. Dia menatap gunung di depannya dan sedang kesurupan. Saudara Su, pembatasan 18 plum bukan satu-satunya batasan yang aku tahu. Apakah kamu tahu tentang 4 batasan besar? Liuan berbalik ke arah gunung dan mulai berjalan. Sepertinya dia tidak takut Wang Lin pergi dengan batu giok sama sekali. Setelah menyimpan giok, mata Wang Lin tenang saat dia berjalan menuju puncak. Ada desas-desus bahwa saat dunia lahir, hukum dunia muncul. Dahulu kala, hukum itu terbagi menjadi 9 bagian, dan salah satunya adalah pembatasan. Itu juga disebut formasi. Nama berbeda, tetapi artinya sama. Surga, bumi, misteri, dan kuning adalah 4 tingkatan pembatasan untuk waktu yang lama. Liuan tidak berbalik saat dia dengan santai berjalan menuju puncak. Wanita bernama Ge mengikuti di belakang dan masih diam. Namun ada kelas lain di atas keempat itu, dan kami menyebutnya kelas Void. Kelas Void dibagi menjadi 4 batasan besar. Gunung ini memiliki pembatasan pemusnahan dari 4 batasan kelas Void. Tidak ada yang bisa mencapai puncak karena puncak ini tidak memiliki akhir. Suara Liuan perlahan memasuki telinga Wang Lin. Saudara Su pasti bingung mengapa aku tahu semua ini. Liuan melangkahi batu yang menonjol, lalu tangan kanannya membentuk segel dan dia menekannya secara acak ke dalam kekosongan. Ini menyebabkan seluruh gunung berkedip dan bergetar dengan keras. Suara gemuruh bergema melintasi gunung dan seluruh gunung menyusut setengah. Meskipun orang masih tidak bisa melihat puncaknya, jelas bahwa puncaknya jauh lebih rendah. Jadi, bagaimana jika kamu memulai jalan menuju puncak? Tanpa cara untuk memecahkan batasan, seseorang dapat mencari seluruh gunung dan bahkan tidak melihat melalui awan. Liuan berbalik dan menatap Wang Lin dengan senyum yang bukan senyum. Saudara Su, apakah kamu memiliki pertanyaan? Wang Lin menatap Liuan dan dengan tenang berkata, kamu sangat berisik. Liuan mengerutkan kening dan segera tersenyum sebelum berbalik dan melanjutkan. Namun, dia berhenti berbicara dan matanya penuh dengan nostalgia. Seolah-olah setiap tanaman di gunung sangat akrab dengannya. Saat mereka sampai di tengah gunung, tangan Liuan membentuk segel yang lebih rumit kali ini dan dia menekannya pada kekosongan. Gunung itu bergemuruh lagi dan menyusut sekali lagi. Mata Wang Lin menyusut saat dia bisa melihat puncaknya. Tepat saat Liuan membentuk segel, sebuah suara samar memasuki telinga Wang Lin. Senior, selamatkan aku. Orang ini gila dia. Suara ini datang dari wanita bernama Ge. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Liuan dengan dingin menatapnya, membuatnya berhenti. Ge Hong, jika kamu ingin berbicara, langsung saja bicara, tidak perlu menggunakan akal ilahi. Mata Liuan dingin dan berisi sedikit ejekan. Setelah memasuki gunung,
dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Gehong merenung sedikit sebelum mengepalkan giginya dan mengambil beberapa langkah ke belakang sampai dia di sebelah Wang Lin. Seolah-olah hanya dengan melakukan ini dia akan merasa aman. Aku tahu siapa kamu, tetapi kamu tidak datang ke keluargaku secara kebetulan, kamu punya tujuan. Gehong tidak ingin mati. Bahkan jika dia sudah memiliki jawaban di hatinya, dia ingin berjuang untuk kesempatan itu dalam hidup. Li Wan tersenyum dan mengangguk. Itu benar. Wajah Gehong pucat dan dia membentak. Kenapa aku? Orang yang mengambil barang tuanmu bukanlah aku melainkan leluhur Ge. Mata Li Wan menjadi dingin dan dia tersenyum. Karena kamu adalah keturunan langsung dari pencuri itu. Di seluruh keluarga Ge, kamu adalah satu-satunya keturunan langsungnya. Mata Gehong mengungkapkan rasa takut saat dia mengeluarkan tasnya memegang dan menjerit. Aku akan memberimu segalanya di sini. Ada gulungan, pedang besi dan kompas. Hanya itu 3 hal. Aku akan memberimu semua, jadi biarkan aku pergi. Aku mohon untuk membiarkanku pergi. Li Wan menerima tas penyimpanan. Matanya dipenuhi dengan ekspresi yang kompleks. Lalu dia dengan lembut menepuk tas itu dan 3 hal terbang keluar. Pertama adalah pedang besi, lalu kompas sederhana, dan akhirnya sebuah gulungan kuno. Li Wan mengambil gulungan itu dan membukanya. Saat dia menatap lukisan di dalam, matanya dipenuhi dengan kemurungan. Lukisan di layar adalah gunung. Gunung ini sangat tinggi. Di dasar gunung ada pedang terbang menuju langit. Ada seorang pria berdiri di gagangnya. Orang ini hanyalah bayangan buram. Ada juga sosok yang berdiri di ujung pedang. Punggung orang ini sangat mirip dengan Li Wan. Mata Wang Lin menyala. Dia menatap Li Wan dan memiliki spekulasi di dalam hatinya. Lukisan ini jelas dari sebelum alam surgawi runtuh. Jika itu masalahnya, mungkinkah Li Wan ini celestial? Wang Lin menghirup udara dingin, tapi dia juga merasa ini tidak benar. Li Wan menghela nafas saat dia menyingkirkan gulungan itu. Kemudian dia menyingkirkan pedang dan kompas juga sebelum melihat Gehong dan dengan tenang berkata, "Ayo pergi." Dia berbalik dan berjalan menuju puncak gunung. Wajah Gehong pucat dan dia mengertakkan giginya. Dia tidak mengikutinya ke atas gunung tetapi menyerbu gunung dengan kecepatan penuh. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia bergerak maju. Adapun Li Wan, dia tidak keberatan Gehong pergi. Dia terus berjalan maju tanpa berbalik atau berhenti. Saudara Su pasti memiliki banyak keraguan, tapi tolong jangan tanya. Saat kita mencapai puncaknya, secara alami aku akan memberitahumu. Bahkan aku agak awam dalam masalah ini. Suara Li Wan agak aneh. Wang Lin tidak berbicara saat dia berjalan menuju puncak dengan Li Wan. Sepanjang jalan, semua pembatasan retak dengan gelombang tangan Li Wan. Pembatasan yang dia gunakan semakin kompleks, dan menyebabkan gunung menyusut semakin banyak. Setiap kali gunung menyusut, puncaknya menjadi lebih dekat. Akhirnya gunung itu cukup menyusut sehingga puncaknya sudah terlihat. Ada patung batu besar di puncak gunung. Ini adalah patung seorang pria parubaya, dan di sampingnya ada pedang terbang. Ada seseorang yang berdiri di ujung pedang. Saat dia melihat patung batu itu, Li Wan menjadi bersemangat dan secara tidak sadar dipercepat. Dia berlari maju dan tiba di sebelah patung dalam sekejap mata. Berdiri di depan patung batu setinggi 100 kaki, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Wang Lin juga tiba di puncak gunung dan memandangi patung batu itu. Ada perasaan alami yang datang dari patung batu itu, dan itu menimbulkan rasa keagungan. Itu juga memberi sedikit batasan. Secara khusus, tangan patung ini membentuk segel yang tampaknya sederhana, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ternyata sangat rumit. Saat tatapan Wang Lin jatuh di atasnya, pikirannya bergetar. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mencoba menarik jiwanya. Suara pedang yang tak terhitung jumlahnya memasuki telinganya dan penglihatannya menjadi buram. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak benda langit memegang berbagai senjata. Mereka menyerbu ke langit untuk melawan langit. Langit mengeluarkan kilatan guntur. Saat mereka mengangkat tangan, mereka melepaskan baut guntur yang kuat yang meluncur ke langit. Tapi langit benar-benar kosong. Tidak ada musuh yang bertarung di langit, tapi ada langit yang meledak satu persatu. Adegan aneh ini mengejutkan pikiran Wang Lin. Pada saat ini, Celestial terbang keluar. Pedangnya tertutup guntur ungu dan ada seseorang berdiri di gagangnya. Orang ini adalah orang yang sama dengan patung batu. Ada juga seseorang di ujung pedang, tetapi orang ini sama sekali tidak menyerupai Li Wan. Saat pedang menyerang, semua benda langit berserakan. Itu mengeluarkan energi pedang yang menyebabkan jiwa Wang Lin bergetar hanya dari pandangan sekilas dan menyerbu ke langit. Selama sekejap itu, dia sepertinya mendengar tangisan pelan dalam ilusi sunyi ini. Selama aku hidup, jiwa tidak akan mati. Saat suara ini datang, pria yang berdiri di gagang pedang itu roboh, meninggalkan pelayan yang berdiri di ujung pedang. Dia menatap gagang kosong. Rasa sedih yang ekstrim datang dari mata pelayan itu. Seolah-olah tuan di gagang pedang adalah langitnya. Sekarang langit telah runtuh dan tidak ada orang di gagangnya. Sejak saat itu, hanya ada dia dan pedang yang tersisa di dunia ini. Hanya ada kekosongan di atas gagang pedang. Dia menatap langit dengan keinginan untuk mati. Dia menginjak ujung pedang dan, mengikuti jejak tuannya, dia menyerbu ke langit. Saat tuannya mati, pelayan itu mengikuti.